jasamu tiada tara. Kita jadi pintar dididik Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba perhatikan kawan yang ada di sebelahnya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar. Tetapi perlu Bapak ingatkan sebelum kita belajar, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Untuk Bapak maskernya Bapak lepas karena mengganggu Bapak berbicara, tapi Bapak pakai facial. Nah, jadi gantungnya Bapak kan kelihatan. Kita menyanyikan lagu 5 jari dulu. Oke, silakan berdiri anak-anak. 5 jari kanan, 5 jari kiri, dijadikan 10. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk memastikan rasa nasionalisme terhadap cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Indonesia Raya. Indonesia tanah airmu jaya. Baiklah anak-anak, silakan dibaca buku bacaannya selama 10 menit. Dibacanya dalam hati saja. Sudah selesai ya? Sudah 10 menit? Silakan ditutup dulu buku bacaannya dan besok kita sambung kembali. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Menggunakan kata tanah. Iya, menggunakan kata tanya. Apa guna penggunaan kata tanya di mana? Saya Pak, Ya. kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kalau pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang penggunaan kata tanya, sekarang kita akan menggunakan kata tanya tersebut ke dalam wawancara. Wawancaranya tentang akibat tidak melaksanakan kewajiban. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang kedua, setelah melihat video, siswa mampu mendiagnosis 3 akibat tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Bapak tanyakan sebuah video. Di dalam video itu nanti kalian boleh bertanya tentang video tersebut. Tetapi di dalam penanyaan video tersebut Bapak harapkan anak-anak dapat mendiagnosis akibat dari tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa dapat membuat laporan hasil wawancara tentang masalah yang terjadi di lingkungan dengan tepat. Ayo amati video di bawah ini. Ini videonya bukan tentang sekolah kita, tetapi setelah Bapak perhatikan, hal ini terjadi juga di sekolah kita. Jadi ini videonya Bapak putar ya. Nah. Itu sampah. Nekat menerobos banjir demi sampai ke sekolah. Banjir terjadi di depan SMA Negeri 6 Seluma. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Seluma sejak malam hari hingga pagi hari, sehingga air tergenang di jalan menuju ke sekolah. Apakah di depan sekolah kita pernah terjadi banjir seperti itu? Pernah. Ada yang mau ditanyakan tentang video tadi? Saya Pak. Yang belakang dulu. Apa penyebab terjadinya genangan air di depan sekolah Pak? Apa penyebab terjadinya genangan air di depan sekolah? Ada yang lain pertanyaannya? Saya Pak, bagaimana cara mencari tahu penyebab terjadinya genangan air? Bagaimana cara mencari tahu penyebab terjadinya genangan air? Bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Tetapi sebelum Bapak jawab, Bapak mau membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Ingat, protokol kesehatan kita harus dijaga. Sudah bagi kelompok ya? Sudah. Kelompok mana tadi yang paling cepat selesai nyusun meja ya? Kelompok 2, tepuk tangan kelompok 2. Bapak bagikan LKPD. Kamu
berdiskusi mengerjakan LKPD tersebut, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebelum mengerjakan LKPD 1, Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu. Ini pada buku kamu, buku siswa, dijelaskan bahwa setiap warga negara itu harus melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut hak, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Jadi melaksanakan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Contohnya yang pertama, jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Jangan sampai ada air tergenang, karena air tergenang itu menjadi saraf nyamuk. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Jadi membuang sampah di sungai itu harus kita hindari. Kalau kita tetap membuang sampah di sungai, sampahnya itu nanti menyumbat saluran sungai, saluran selokan, akan mengakibatkan terjadinya banjir. Kembali lagi ke LKPD 1. Nomor 1, kamu nanti kerjakan yang di dalam kotaknya aja ya. Ini kan gambar sampah. Ini sungai. Kalau sampah ini nanti masuk di sungai, apa akibatnya? Banjir. Terus? Iya, bagus. Terus kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, kita seharusnya bagaimana dalam membuang sampah itu? Apakah betul seperti itu? Atau membuang sampahnya seharusnya kemana? Membuang sampah di tempatnya. Oh, tulis. Selesai LKPD-nya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Coba kelompok mana yang berani mempresentasikan ke depan? Akibat 1. Banjir, 2. Ikan banyak yang mati. Kewajiban yang seharusnya dilakukan, membuang sampah pada tempatnya. Gambar 2, akibat 1 banjir bandang, 2 tanah longsor. Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, tidak menebangi pohon secara liar. Tepuk tangan untuk nomor 3. Jadi kita lanjutkan ke LKPD 2 yang di belakangnya. Tapi sebelum itu, sudah bisa membalas laporan wawancara? Belum. Yang pertama harus ada topik. Yang kedua, narasumber. Narasumber itu adalah orang yang kita tanyai, orang yang kita mintai data, orang yang kita wawancarai. Terus yang ketiga, tujuan wawancara. Tujuan kita mewawancarai orang tersebut kenapa? Untuk memperoleh data apa misalnya? Data tentang mengapa terjadi genangan air di depan orang. Terus yang keempat, tempat wawancara. Tempatnya ini di mana? Misalkan kalau mau mewawancari kepala desa di kantor, di balai desa. Kalau mau mewawancarai imam masjid, di masjid. Nah, jadi jangan sampai salah tempat. Kamu mau mewawancarai kepala desa, tetapi kamu cari di sekolah. Kan rumit. Anggar wawancara. Jadi wawancara ini dilaksanakannya kapan? Yang keenam, informasi dan kesimpulan. Di informasi apa yang kamu dapat berdasarkan hasil pertanyaan-pertanyaan kamu tadi, kamu tulis, terus nanti kamu simpulkan. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Ini Bapak ada contoh sebuah laporan hasil wawancara. Topiknya apa? Kalau di sini hewan peliharaan di rumah. Nah, kalau kita nanti topiknya genangan air di depan sekolah. Terus narasumbernya siapa? Bapak Rudi. Nah, kalau di sini Bapak Rudianto. Bapak Rudianto. Kalau mereka nanti mungkin Bapak siapa? Bapak Soren. Nanti kamu silakan cari narasumber. Silakan dikerjakan LKPD 2. Pertanyaan pertama, kira-kira menurut Bapak, sudah berapa lama sekolah kita tergenang? Lebih kurang sekitar 2 tahun. Apa penyebab genangan air di sekolah kita, Pak? Di sini banyak yang masih membuang sampah sembarangan, sehingga apalagi membuang sampah di selokan, sehingga selokan itu mampet karena sampah.
Pertanyaan ketiga, apa akibat jika setelah kita tergenang air, Pak? Siswa masuk ke sekolah sepatunya ada basah, pintu gerbang jadi berkarat. Tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah tergenangnya air di depan sekolah kita? Kita kerja bakti, membersihkan selokan, ya dan membuang sampah ke tempat sampah. Kita kan sudah ada tempat sampah di sana, biasanya gitu. Apa akibat jika sekolah kita tergenang air? Kalau sekolah kita digenang air, banyak siswa yang main air. Tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah tergenangnya air di depan sekolah kita? Ya, kita adakan kerja bakti, membersihkan selokan. Terima kasih atas informasinya Ibu. Mohon izin kami pamit dulu. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Siapa yang berani ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya. Laporan hasil wawancara. Topik penyebab terjadinya genangan air di depan sekolah. Nah, tujuan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang penyebab terjadinya genangan air di sekolah pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 10 tepat. Kami melakukan wawancara di sekolah dengan Bapak Soren tentang penyebab terjadinya genangan air di sekolah. Penyebab terjadinya genangan air adalah selokan mampet dikarenakan sampah. Selokan terisi penuh oleh tanah dan tertumpuk. Kesimpulan, untuk menghindari terjadinya genangan air di depan sekolah, kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang anak-anak bisa simpulkan? Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi tidak boleh menuntut terlalu banyak hak, tetapi kewajibannya sedikit. Apa? Jika tidak melaksanakan kewajiban akan terjadi kerusakan lingkungan. Jika tidak melaksanakan kewajiban akan terjadi kerusakan lingkungan. Ya. Untuk mencari tahu informasi tentang genangan air di depan sekolah, kita dapat menggunakan laporan hasil wawancara. Jadi untuk mencari informasi misalnya tentang genangan air, tentang banjir, tentang kerusakan lingkungan, kita dapat menggunakan laporan hasil wawancara. Ya, bagus sekali. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Jadi kerja dulu baru upah, kira-kira seperti itu. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban akan rusak lingkungan, ya kan? Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, lingkungan akan rusak, selokan akan tergenang. Yang terakhir, untuk mengetahui, untuk mencari informasi tentang apa saja, kita dapat menggunakan laporan hasil wawancara. Iya, bagus sekali. Sekarang ini soal evaluasinya Bapak bagikan ya. Kerjakan ya sendiri. Satu orang satu. Soal evaluasinya sudah Bapak periksa dan alhamdulillah semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, Bapak mau tanya apa yang kita pelajari hari ini? Tentang wawancara. Terus apa lagi? Laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara. Terus kenapa terjadi banjir? Karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, karena masyarakat membuang sampah sembarangan, itu tidak melaksanakan kewajibannya, ya kan? Terus dari kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi, kegiatan mana yang paling menyenangkan menurut kamu? Tentang wawancara. Tentang wawancara. Terus yang ini? Tentang laporan wawancara. Informasi apa yang kira-kira di pembelajaran selanjutnya yang ingin kamu pelajari? Apa yang kira-kira kamu persiapkan untuk mencari informasi tentang menjaga kebersihan lingkungan? Sampah-sampahnya dibuang dulu, diambil, dibuang ke dalam kotak sampah. Kita menyanyikan lagu berjudul Berkata Pura Kali. Berkata pura kali. Tolong kedua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh.